bikin toko kelontong karena sudah ada. Dia bikin toko yang lain lagi. Kemudian sebelah tuh ada tetangga jualan bensin, maka sebelahnya tidak lagi jualan bensin, dia jualan yang lain. Beda dengan kita. Begitu jualan bensin laku, ada 10 berjejer jualan bensin semuanya. Nah, seperti itu. Sama juga ketika kita usaha kita jualan terang bulan umpamanya. Teman ingin juga kita ajari jualan terang bulan itu, dia belum tentu sukses dengan terang bulan itu, karena memang beda rezekinya, beda kesabarannya, beda cara berpikirnya. Nggak bisa meniru pekerjaan orang sukses terang bulan dia bikin cabang di mana-mana, kita minta satu cabang, gagal cabang yang kita pegang ya, karena mungkin rezeki kita tidak di terang bulan itu tadi. Nah, niat kita untuk jualan apa bakat kita ya. Nah, ini duit kan. Nah, ini 3 macam. Untuk berubah itu apa? Duit, penyakit, takut sakit ya, atau takut masuk neraka. Ini jauh pengajian, jarang orang berpikir di sini, nih jarang. Neraka jauh pergi. Duitnya nanya terus ada duitnya. Nah, ini yang sakit ini kan urusan yang sek nih biasanya nih. Khalifah Umar mengukir pada cincin beliau dengan kafa bil mauti wa izan ya Umar. Cukup kematian itu sebagai penasihat wahai Umar. Jadi di cincinnya Sidin Umar itu bertulis mati. Lihatnya mati. Maka Sidin Umar tuh dia punya catatan. Hari ini umpamanya ada berbuat salah, catat. Malam itu Umar tuh membuka catatan tadi, memukuli tubuhnya sendiri sampai berbiru-biru awak ini dipukuli, ini tadi berbuat salah, ini berbuat salah. Coba pian catatan gitu. Malam minta pukuli akan kawan. Sidin Umar tuh dia malam membuka catatannya di mana tadi salah, ada pukulnya tubuhnya, dipukulnya tubuhnya, dia sendiri mukul tubuhnya. Sidin Umar. Ada kawal kita gitu. Kita ini bisa ingat lagi menyambat orang tuh, orang ingat kita kan ingat lagi menyambat, kenapa ngambilin orang apa semua tuh nyambat apa aja tahu sudah ingat karena nah, jadi bila bisi kawan yang ceplos tuh maaflah aku udah sampai ibu pender kan gitu, anu kada numpang jangan menganggap lah punya tuh disak itu pender aja. Nah, ini detik-detik penentuan. Wa innamal a'malu bil khawatimi. Nah, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Gawian kita akhirnya kayak apa? Akhirnya ampeh kah? Kada kan? Akhirnya itu nuansa akhirat kah? Bernuansa dunia kah? Akhirnya. Kalau nuansa dunia, ulun dagang kelontong, ada orang membawai tahlilan, ulun kalau menutup toko ini berapa ulun kerugian? Ulun pada saruan. Kalau perhitungannya perhitungan dunia. Tapi kalau perhitungannya akhirat, kena mun aku mati kayak apa? Datangan yoga orang, ulak kesaruan tahlilan. Tapi kalau mikirannya dunia, aku tutupnya berapa menitnya, nah berapa pelanggan konong kecewa toko kelontong tadi. Padahal tahlilan itu setomat aja juga. Nah ini kada tekinom lagi obat nih, kebanyakan obat. Nah, karena kan LPKA itu kenapa jirang pian jadi anu mau Pak Ustaz ya aja. Mungkin mau ulun ya montal bodrek tuh, montal Mixagrip 4 biji sekali untal. Nah, makin montal obat ada selesai masalahnya. Yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan seperti kondisi saat ia meninggal. Nah, ay yamut ala ma'asya alaihi wa yub'asu ala dzalik. Yakni ia akan meninggal pada kehidupan yang biasa ia jalani dan ia akan dibangkitkan pada kondisi tersebut. Ada orang ini nyataan sudah mau sakaratul maut minta disetelkan pelem BF. Nah, sampai mati. Ada. Orangnya orang sugih. Nah, pada tahu kayak apa kena mana pada tahu pokoknya orangnya tuh ketujuh pang
menyumbang rumah yatim gitu, Jo mau isi anak yatim berapa ratus orang, mudah-mudahan itu aja Pak yang menolong lah pada saat itu. Anak meninggal, buka film dulu, silakan film, pucakan. Nah jadi kayak itu karena kebiasaannya matinya anak kayak itu juga. Nah, ini muncul nah ini. 50 orang meninggal per hari karena narkoba. 200 juta orang meninggal akibat narkoba per tahun. Beritanya. Allah ganti dengan yang terbaik bila kita meninggalkan sesuatu yang, bahkan ulun kemarin ketika ke Yogyakarta kuliah diberi semangat bahwa apa yang kita tinggalkan di daerah sini akan diganti di sana dengan yang baik. Ada bisi abah angkat, bisi mama angkat, bisi kekawanan di sana lah. Bahkan sekuliah itu kemarin gak ada anunya, biayanya kayak apa, gak tahu, pokoknya berangkat aja dulu. Sampai abah tuh bertakon kayak apa kenapian di sana. Ada kau abah yang mikirkan di sana sih, kira di sana jalan berpikir. Pertama kuliah jadi tukang cuci kendaraan, ya. Kemudian jadi guru ngaji. Nah itu nang nyaman jadi guru ngaji itu nyaman dah. Pian Ustadz jangan cuci kendaraan sama kah? Iya. Yang kebetulan ada murid yang jadi langganan juga. Pian yang cuci kendaraan tuh iya, nggak ada apa, kalau masukan nggak ada, namanya. Ulun kuliah di Banjarmasin, banyak ulun jadi tukang becak. Ada keluarga melihat, ini beri supan keluarga aja kamu ini apa kayak ini? Menyambati iya, mau ongkosi kan dak? Amun di sana tuh jadi nang apa kau ulun ada menyumpani keluarga ada. Baik tuh gawian, apalagi mun kada baik, makinnya menyumpani lalu. Nah ini anu hadisnya lah. Kalau Ibnu Abbas wa dzukira lana anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul la yaqdilu rajulun ala haramin summa yad'uhu laisa bihi illa makhafatullah illa abdalahu Allahu fi ajilid dunya qabla al-akhirah ma huwa khairun lahu min dzalik. Tidak seorang mampu berbuat hal yang haram lalu ia meninggalkannya tiada lain karena takut kepada Allah. Contoh waktu Nabi Yusuf hendak dibawai Zulaikha, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu Nabi Yusuf itu yang mendapat perlindungan di yaumil mahsyar nanti. Awak biniannya bungas membawai, kau mengucapkan aku takut kepada Allah. Kenapa akan timbul rasa? Ayo. Nah ya, gitu. Itu jadi aku takut kepada Allah. Kalau ulun di Jogja kuliah sendirian, kalau hendak terjerumus. Kalau hendak jadi napa jadi pengedar hendak jadi hantu. Ada bisi juga sepupu sekolah di Jawa Timur pesantren, sepupu sekali. Kemudian pulang dari pesantren, ulun jadi hendak ke Jogja tuh karena ada sepupu dari Surabaya. Ulun datangi, ulun kayak apa rasanya sekolah di Jawa nih. Dia menyahuti ulun bapak bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia. Ulun di sana tuh kan ada orang Banjar kan, jadi pian ini kan bisa lalu bahasa Banjar. Mbak itu nya kada pandai lagi boleh ulun sarik. Ulun sarik padahal malam tuh isoknya pengantinan, malam tuh ulun sarik bulik kerja di saruan. Sepupu pengantinan ada anak saruan. Nah, kemudian ulun bulik tadi, soalnya bulik sepupu tadi. Jadi kita mengoyak orang tuh boleh, tapi jangan nyambat ngarannya lah. Dalam nyambat ngarannya, pahala kita tujuh terbulik kan inya, dosanya terbulik ke kita. Akhirnya nampaknya berjualan togel. Padahal tadi pondok pesantrennya di Jawa Timur situ sampai sepupu-sepupu aku nyuruh kan sekarang sekolah di sana tuh jadi sampai bulik tuh jadi berjualan buntut kayak itu aja. Jadi di sana tuh kita sorangan aja kalau anak jadi apa kata salah kita aja lagi saya pernah menanggur pada anak witan gereda tujuan di sekolah. Nah
Bah itu kena belang anu seupung bau binian guring sekala bulan binian itu ada tahu di nikah itu ada tahu. Nah jadi kacau tergantung orangnya. Tidaklah seseorang mampu berbuat hal yang haram lalu ia meninggalkannya tiada lain karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikan baginya dengan segera di dunia ini sebelum akhiratnya dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada hal yang haram itu. Ibnu Katsir. Jadi kita menolak yang haram kalau pang kena dapat lagi ada. Godaan selalu ada. Ulun kos-kosan di situ di asrama Kalsel, kemudian mengampung di remaja masjid. Suatu saat nampak bebinian tuh mengatur supaya ulun ini sakamar loninya. Wah, dikunci bubuhan di luar, jadi berdua binian dalam kamar, biniannya begincu sudah, ya Allah. Yang bubupur sudah biniannya, ya Allah, jualnya kayak apa ini jadi ini. Nah, maka biniannya montok joy. Jadi ulun tadi jangan yang gawat nih. Jadi ulun ada jendela, ulun talusakan awak ulun di jendela separuh, tolong julun. Mukakan lawan. Amun ulun masuk walaupun kada terjadi apa-apa, kena fitnahnya muncul kan. Wah, apa-apanya di dalam itu berduaan. Umpamanya kada apa-apaan gitu. Jadi ulun keluarkan badan ulun di longkang ini nah di jendela. Sampai buhannya membukakan lawang. Alhamdulillah awak kada terjadi apa-apa. Biniannya siap sudah diatur. Orang Kalimantan tuh orang berduit pula. Mbah diraih orang situ cegeran. Seperti itu. Jadi godaan. Nah ini jangan ragu melangkah untuk tujuan yang lebih baik. Nah, Imam Fudail mengatakanlah tauhish tarakal huda laqallahu ahlaha wala tarra bi kasratil salikin alhalikin. Janganlah engkau merasa galau meniti jalan petunjuk karena sedikitnya orang yang berada di atasnya. Jangan terperdaya dengan banyaknya orang yang melewati jalan kebinasaan. Kalau dahulu orang banyak itu pasti betul orang banyak. Bahkan sampai Nabi mengatakan tidak ada berkumpul umatku kecuali untuk melakukan kebaikan. Ya kumpul banyak orang pasti melakukan kebaikan. Kalau sekarang beda sudah, bila kumpul banyak itu bisa aja kada baik. Jadi kita harus teliti, ya. Karena banyak sekarang aliran-aliran yang mungkin menyesatkan. Nah, jadi orang ke masjid kelanggar itu sedikit. Nang ke HBI banyak, itu ya jumlahnya. Orang ke masjid itu paling membawa 2.000 tuh kan bilang harta benar sudah bawa duit ke masjid tuh bawa duit 2.000-an tuh nah. Emang ke HBI itu kan kada berduit 5 juta kada tulak ke situ. Ada orang ke masjid bawa duit 5 juta tuh ada. 2.000 tiap 2.000. Makanya ketika duit 2.000 lawan duit 100.000 tuh buat bertamu di dompet. Cuy, kenapa pernah linyak mana nih kawan? Cuy, aku kemana-mana aja. Ke pasar iwak, ke pasar daging, kemana ke paman sayur, orang parkiran. Wah, aku aja ke mall aja, jangan nunggu 100 tadi ke mall, ke hotel, ke kafe. Bekisah mana duit yang 100 ribuan nih. Tapi sebuting yang 2.000, kenapa? Ikam kada pernah ke masjid nangis. Biasa 100 ribu tadi nangis. Aku ini rancak ke masjid sudah. 2.000 masuk Jumat itu. Udah ada 100 ribunya ada, itu hija. Menrajinan teman jadi gitu kan ada yang 100 ribunya buat ada 2.000 1.000 kali tangan. Nah, tapi alhamdulillah juga lah. Bahkan kadang berkirim pengen ke masjid kah berkirim orang ulun aja berkirim minta botakan kah gitu. Nah, jadi ini Allah yang mengganti dengan yang terbaik kalau kita meninggalkan sesuatu. Maka kata Hamka mengatakan dalam syairnya kan ketika kalau kamu sudah berlayar menuju ke seberang walaupun patah kemudi itu lebih baik daripada kembali ke asal. Kita sudah meninggalkan jauh nih, nah, sudah meninggalkan dunia hitam. Banyak nang beban lah. Nang beban meninggalkan dunia hitam ya. Kita sudah meninggalkan, sudah melangkah beberapa langkah sudah, jangan hendak berbalik lagi. Kalau publik lagi untuk menemukan jalan
menyeberang lagi, tidak akan ketemu lagi. Walaupun patah kemudi itu lebih baik daripada kembali ke daerah asal. Seperti itu kata-kata dari Buya Hamka. Yang sudah melangkah menyeberang lautan, sudah nggak tahu lagi. Itu jadi ulun jadi guru ngaji, situlah jadi sales Kolombia. Nah, itu kalian sambil kuliah sampai menikah, sampai punya anak satu, baru kembali ke Kalsel lagi, menghonor lagi sampai 10 tahun menghonor. Dari 2003 menghonor tuh sampai 2009 hanya diangkat. Jadi menghonor tuh tuhok juga. Makan kawan, ujar kawan, bila ada catatannya di lomah pos kita nih jadi pegawai, jadi kena bila ada catatannya mengalih hijau buat tes ya. Yang dicari satu penyuluh yang mendaftar 10.000, yang dicari 2 yang mendaftar 10.000, yang dicari 17, yang mendaftar 500 kali 17 hanya lulus. Jadi setiap satu orang menyingkirkan 499 hanya lulus jadi penyuluh agama tahun 2008. Waktu ulun ketika itu sholat tahajud, ya Allah, ulun ini ada jokah diangkat jadi pegawai. Sampai kayak itu bertakun Allah tuh sebenarnya secara tasawuf tuh terlalu berani dengan Allah. Kemudian ada bisikan 2008, Desember 2008 belum ada kabar penerimaan pegawai. Kita kalau manusia ini Desember itu putus asa sudah, semua pemerintahan tutup buku. Ada lagi anggaran yang keluar Desember tuh. Tapi Allah Ta'ala kada. Ternyata tanggal 20 Desember ada diberi orang nama ya. So kasih daftar. Daftar 25 Desember tes lulus. Nah itu seperti itu. Jadi Allah tetap sama kita berada di jalur relnya Allah, Allah akan menolong kita. Yakin. Hakul yakin. Urusan biasa aja bang, artinya mun handak lumayan tadi kan, mun handak lumayan kedosa orang sembahyang tuh kan mau lumayan. Kalau bang sembahyang tuh kan jadi lumayan enggak? Lumayan tuh berusaha. Antum a'lamu bi umuri dunyakum ya Rasulullah. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu, urusan akhiratnya ya Allah dan Rasulnya. Urusan dunia tuh kita seorang yang aturnya. Kalau bang sembahyang supaya lumayan berduit tuh mau, supaya berduit tuh berusaha. Orang yang berdagang kada tahu disembahyangan tuh berduit benar. Seorang orang tunggang tangging ini mah baru aja kali benar. Karena orang yang kayak itu dia dunia ini dinikmatkan oleh Allah sakuatnya nikmat, tapi kena mati rasai. Pilih kita hendak nyaman di sini. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Untung di dunia, untung di akhirat. Kita berduit, kita kata menyumbang, kita sugih, itu sa'id di dunia, sa'id di akhirat. Sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sugih di dunia tapi kada pernah menyumbang, kada pernah menabung untuk akhirat, matinya ngerasain. Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia mana sakit, sembahyang ada, jauh-jauh menyumbang, membantu tenaga kada mau, itu selengkapnya tuh. Ya. Syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ya kita ini kan tapi berduit benar, duit pada cukup anak makan, anak sekolah, sudah. Kita di akhirat, oke. Nah di situ kita di akhirat itu yang kita harapan besar. Di dunia ini kita biasa aja kan usah nang mahiri orang. Coba pian orang bermotor tuh nah mulanya pena hirang aja muha, mbahnya nukar motor pena putih muhanya. Nah turun pena sandalnya pena bagus sudah. Seorang nukar sandal larang dia teh ayo pena licak, stomat dah hancur. Buhannya tuh sandal biar turun, naik pulang ke motor sandalnya itu bersih sandal orang, maka pina bunga-bungas teh motor tak ada lah singgah di masjid, nang di masjid nang guru-guru itu, kendaraan nang buru-buru kususun di masjid, nah di Jumat itu, nah seperti itu. Jadi kita pilihan itu tadi, hendak biar di dunia tetapi nyaman, di akhirat nyamannya. Nabi Sulaiman itu 60 hari ke 40 hari kan tertunda masuk surga gara-gara kekayaannya. 1 hari alfasanatin mimma ta'udun. Makanya ketika surah Al-Kahfi itu 309 tahun. Al-Kahfi itu guring di gua itu orang 7 itu 309
salasamiatin sinina wazdadu tis'a, salasumiatin 300 tahun, wazdadu tis'a dan ditambah 9. Kenapa? Karena setiap 300 tahun selisih antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah itu 9 selisihnya. Jadi 300 tahun itu menurut kalender Qamariyah atau menurut kalender Syamsiah yang Masehi, 309 tahun itu untuk kalender yang Qamariyah. Makanya itu bertambah salah sumatin sinina wazdadu tis'a. Jadi 9 tahun selisihnya bila 300 tahun itu. Nah kita lahir bulan apa? Hitung ya lawan anunya tatuha sudah. Dihitung lawan nang Qamariyahnya, lawan nang Miladiyahnya, lawan nang Muharram Safarnya itu nah. Tanggal lahir pian nang nasional lawan itu tuh selisih. Ada sama. Nah seperti itu. Jadi itu 1000 tahun selisihnya kali 60. 1000 kali 60 berapa lawas Nabi Sulaiman itu tertunda masuk surga karena kekayaannya. Rasulullah kada sugih. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kada sugih juga. Ujar Sayyidina Umar, Rasulullah nangka itu, Abu Bakar nangka itu, aku makin ngalih menuruti. Nah, setelah Umar jadi pemimpin deh, Rasulullah begitu sederhananya, Abu Bakar begitu sederhananya, aku ngalih menuruti kepemimpinan yang berdua itu. Begitu Sayyidina Utsman sugih, Sayyidina Ali ada. Nah jadi kalau kita mencontoh Rasulullah, Sayyidina Umar ada hendak bersugih-sugih, sekadarnya aja. Apa yang bila sugih juga ada panjang umur gitu. Kenapa? Jatah kita umpamanya umur 70, jatah anggap 7 miliar. 10 tahun tuh 1 miliar kita dapat rezeki. Tahu-tahu dapat langsung 70 miliar, pak mati sokarinya. Nah kayak gitu. Jadi umur dengan rezeki itu berbanding lurus. Kenapa orang tuh panjang umur nya ketujuh menyumbang, rezeki kesedinya julungnya ke lain. Lalu nya betunda matinya. Nah itu tuh. Silakan ada yang tanyakan, silakan ke Guru Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Razi. Alhamdulillah kita selesai materi ketiga ini. Gimana kondisinya, masih siap? Ngantuk? Bisa ditangkap kira-kira apa yang bisa dicerna dari 3 materi mulai kemarin? Nanti kami minta salah satu mungkin untuk ke depan. Yang materi ketiga ini poinnya adalah menumbuhkan niat yang kuat. Sebagaimana tadi disampaikan, innamal atiyah ala qadrin niyah. Sesungguhnya pemberian Allah itu diberikan sesuai dengan kadar niat. Namun niatnya kuat, betul-betul Allah kasih lebih banyak. Kita lihat itu, kadang kita guru juga punya anak-anak belajar sudah agak siang-siang itu menjelang zuhur, biasanya lemes itu anak-anak, lemes. Jadi model lesu. Tapi setelah sholat zuhur ada jeda waktu sedikit, ambil bola, main bola di lapangan, sehat aja, kawa aja main bola. Padahal tadi ngantuk benar belajar. Kira-kira apa itu? Masalah niat. Memang niatnya itu lebih senang untuk main bola, maka yang menurut kita ini capek ini, apalagi di tengah panas, kawa aja yang menggawe niat. Sama dengan yang kita semua, kita punya kebiasaan tertentu, mungkin berat kita tinggalkan. Ya, kemarin ada yang cerita bapak siapa itu sudah bisa akhirnya meninggalkan, akhirnya bisa walaupun berat, asal tadi niat yang kuat itu perlu kita munculkan. Dan memunculkannya tadi sudah diberitahu. Yang paling utama itu ingat mati. Kafa bil mauti wa'idhan, kata Sayyidina Umar di cincinnya. Cukup kematian itu jadi wa'idh, jadi penasihat. Beliau itu kalau mau hati kok rasa susah diajak taat, ada keinginan maksiat misalnya, beliau bakar itu kayu, kemudian letakkan tangan di atas.
letakkan tangan di atas. Tahan atau enggak? Kemudian beliau katakan pada dirinya sendiri, wahai Umar, engkau terhadap api dunia saja enggak tahan. Apakah engkau akan tahan kalau dengan api nerakanya Allah Ta'ala? Jadi ingat itu ketika mau berbuat maksiat, mau ada hal yang kurang baik, ada terbersit dalam hati atau pikiran kita, ingat kira-kira kita tahan enggak? Yang pertama itu kematian. Yang kedua tadi disampaikan oleh Guru Faruk Razi, kita ini bakalan mati kebanyakan sesuai dengan kebiasaan kita waktu hidup. Akhirat itu nanti tergantung akhir hidup kita tadi. Sebagaimana balapan, menang terus di putaran pertama, kedua, di pertama, tapi yang menentukan itu di terakhirnya, di finishnya. Finishnya ketika menang terus, ya, di finishnya dia tidak sampai ke sana. Di sini semangat, begitu keluar nanti semangat untuk kembali lagi, maka yang dihitung itu saat meninggalnya. Garis finish itu yang menentukan. Dan garis finish itu ditentukan oleh kita hidup di dunia ini seperti apa. Seperti apa kita hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam jalan yang benar. Dan terakhir tadi diteguhkan oleh kaulnya Imam Al-Fudail bin Iyad, jangan kita ini galau dengan sedikitnya teman perjalanan yang mau berubah baik. Kok cuma saya misalnya, yang lain misalnya kembali, atau teman menyambati, nggak usah galau. Kalau kata Rasulullah, la takunu imma'ah, jangan engkau ikut jadi imma'ah. Taquluna in ahsanan nas ahsanna, kalian katakan kalau manusia baik, aku akan baik. Wa in asa'u dhalamna, tapi kalau manusia banyak jahat, aku juga akan ikut mereka. Kadang kayak gitu guru lah, ikut orang banyak aja jar. Kalau ikut orang banyak ke warung nggak apa-apa, insya Allah kalau rame nyaman tuh. Kalau warung begitu mungkin. Tapi ini kalau jalan perjalanan baik atau tidak, nggak usah ikut-ikutan. Kata Rasulullah, waqtinu anfusakum, teguhkan diri kalian. In ahsanan nas an tuhsinu, kalau manusia itu berbuat baik, ikuti baik, nggak usah malu ikut-ikutan. Wa in asa'u fala tadlimu, kalau mereka berlaku jahat, buruk, jangan kalian menzalimi diri kalian. Dan tidak usah, kata orang Jawa, sawang sinawang. Apa itu sawang sinawang? Kata orang Banjar apa? Melihat orang lain kok nyaman, pada sembahyang kok jadi banyak aja duitnya, ya. Korupsi kok bisa begini lagi, nggak pernah nggak pernah ketangkep. Jangan kita melihat itu nyaman, tapi bahagia, kelapangan hati itu akan ada pada kedekatan kita dengan Allah. Dekatkan diri dengan Allah, niscaya hidup kita semua Allah berikan ketenangan. Kalau tidak, senikmat apapun hidup, banyak orang-orang yang menderita. Kata WHO itu 1 miliar penduduk bumi itu kena gangguan kesehatan jiwa. Penduduk bumi berapa miliar? 7 miliar. Orang di dunia ini 7 miliar. 7.000 juta. 7.000 juta. Yang kena gangguan kejiwaan 1 miliar. Artinya kalau ada 7 orang, kemungkinan salah satunya itu ada gangguan kejiwaan. Dan gangguan kejiwaan itu tidak melulu mengenai orang miskin, tidak melulu mengenai orang yang nggak sekolah. Saya sampaikan ini di sebuah masjid, saya share di YouTube. Ada kawan, anak dia di Fakultas Kedokteran, cerita kakak angkatan anaknya ini bunuh diri, Banjarmasin, bunuh diri. Padahal bapaknya dokter, pernah jadi kepala sebuah rumah sakit, ibunya juga dokter kandungan, secara ekonomi tercukupi, tapi bisa itu stres.
Mudah-mudahan kita tidak stres lah di sini. Walaupun kondisi sampean gini, Allah masih kasih sampean kesehatan berpikir, itu nikmat luar biasa. Disyukuri. Insya Allah Allah tambah dengan kebaikan. Yang stres itu banyak. Yang kemarin di landasan Ulin ngaku jadi Nabi ke-26. Itu ternyata juga sama, stres itu. Bahkan kata jamaah di musola itu sekeluargaan stres semua. Jadi syukur-syukurlah kita ini masih Allah kasih hidup, Allah kasih kesempatan untuk berbuat kebaikan, menyiapkan apa kebiasaan baik kita ini nanti akan kita bawa mati. Kita berharap matinya kita ini dalam kebiasaan baik itu. Baik, ini mungkin untuk sesi terakhir ini. Berikutnya dari para bapak-bapak sekalian, kalau ada yang mau testimoni lagi, entah mengomentari acara ini atau mau menyampaikan dari awal apa yang ditangkap, kami persilahkan. Oke, silahkan. Pak Naruto lagi kan? Naruto itu sebetulnya orang Surabaya. Naruto itu dari Cak Narto. Narto Saifuddin, jadi Naruto Saifuddin. Iya, silakan. Yang belakang kan, Bapak? Pak Bilar. Oke, silakan. Pak Bilar. Yang sudah keluar dari dunia hitam nih beliau. Rambutnya memutih. Monggo Pak, silakan. Ayo banyak pengalamannya ya. Oke. Atau cerita berbagi pengalaman seperti apa? Bisa.